introduce myself. My name is Juta Trikinanti from Management Study Program, Class Management 25A, NPM 2541127 at Universitas Teknokrat Indonesia. In this video, I will explain about open economy and macroeconomic subject. I will explain the meaning of open economy and this role in economic activity. Thank you and enjoy for watching. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang penting untuk dipelajari karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari hubungan ekonomi dengan negara lain. Contohnya seperti penggunaan handphone, makanan dari luar negeri, hingga produk Indonesia yang dijual ke negara lain. Oleh karena itu, melalui presentasi ini, kita akan memahami pengertian, tujuan, kegiatan, keuntungan, dan dampak dari perekonomian terbuka. Yang pertama adalah pengertian perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi yang melakukan hubungan ekonomi dengan negara lain melalui kegiatan perdagangan internasional dan kerja ekonomi. Hubungan tersebut dapat berupa ekspor, impor, investasi asing, serta pertukaran teknologi dan tenaga kerja. Dalam perekonomian terbuka, suatu negara tidak hanya bergantung pada produksi dalam negeri, tapi juga memanfaatkan produk dan sumber daya dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Misalnya Indonesia, mengimpor gandum dari luar negeri karena produksi gandum di Indonesia masih terbatas. Sebaliknya, Indonesia mengekspor kelapa sawit, kopi, dan karet ke negara lain untuk mendapatkan devisa negara. Dengan adanya perekonomian terbuka, hubungan antara negara menjadi erat, karena saling membutuhkan dalam bidang ekonomi. Sistem ini juga membantu negara berkembang untuk meningkatkan kualitas produksi dan teknologi agar mampu bersaing di pasar internasional. Pula tujuan dari ekonomi terbuka. Tujuan utama dari perekonomian terbuka adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya perdagangan internasional, negara dapat menjual hasil produksinya ke luar negeri, sehingga pendapatan negara meningkat. Selain itu, masyarakat juga memiliki lebih banyak pilihan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perekonomian terbuka juga bertujuan untuk memperluas pasar produk dalam negeri jika pasar dalam negeri terbatas. Maka, produk dapat dipasarkan ke luar negeri agar penjualan meningkat. Contohnya produk kopi Indonesia yang terkenal hingga mancanegara. Selain itu, negara juga dapat memperoleh teknologi modern dan pengetahuan baru dari negara lain. Teknologi tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas produksi dalam negeri agar efisien dan modern. Dengan demikian, perekonomian terbuka dapat membantu mempercepat pembangunan ekonomi suatu negara. Selanjutnya adalah kegiatan dalam perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, terdapat beberapa kegiatan utama, yaitu ekspor, impor, dan investasi asing. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Tujuan ekspor adalah memperoleh devisa dan meningkatkan pendapatan negara. Contoh barang ekspor Indonesia adalah kelapa sawit, kopi, karet, dan batu bara. Dengan adanya ekspor, produksi dalam negeri meningkat, sehingga lapangan pekerjaan juga bertambah. Selanjutnya impor. Impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum dapat diproduksi sendiri oleh negara. Contohnya Indonesia mengimpor barang elektronik, gandum, dan beberapa bahan baku industri. Kegiatan lainnya adalah investasi asing, yaitu penanaman modal dari negara lain di dalam negeri. Contohnya perusahaan asing yang membangun pabrik di Indonesia. Investasi asing dapat membantu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi, dan mendukung pembangunan ekonomi nasional. Selanjutnya, keuntungan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka memberikan banyak keuntungan bagi suatu negara. Salah satunya adalah masyarakat dapat menikmati lebih banyak pilihan barang dan jasa, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, teknologi juga berkembang lebih cepat karena adanya kerjasama internasional dan masuknya teknologi modern dari negara lain. Keuntungan lainnya adalah bertambahnya lapangan pekerjaan. Ketika ekspor meningkat dan investasi asing masuk, perusahaan akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, sehingga kesempatan kerja bertambah. Negara juga memperoleh devisa dari hasil ekspor yang digunakan untuk pembangunan nasional. Selain itu,
Hubungan antara negara menjadi lebih baik karena adanya kerjasama ekonomi. Hubungan tersebut dapat memperkuat persahabatan dan membantu negara saling bekerja sama dengan berbagai bidang. Dengan demikian, perekonomian terbuka dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kerugian perekonomian terbuka. Walaupun memiliki banyak keuntungan, perekonomian terbuka juga memiliki beberapa dampak negatif. Salah satunya adalah produk lokal dapat kalah bersaing dengan produk impor yang lebih murah atau memiliki kualitas lebih baik. Hal ini dapat menyebabkan usaha kecil atau UMKM mengalami penurunan penjualan. Selain itu, negara dapat menjadi terlalu bergantung pada barang dari luar negeri. Jika suatu saat terjadi gangguan perdagangan internasional, maka kebutuhan masyarakat bisa terganggu. Perubahan nilai tukar mata uang asing juga dapat memengaruhi kondisi ekonomi negara. Misalnya, harga barang impor menjadi lebih mahal ketika nilai rupiah melemah. Masuknya budaya asing melalui perdagangan internasional juga dapat mempengaruhi budaya lokal masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan yang tepat agar dampak negatif perekonomian terbuka dapat dikurangi. Contoh perekonomian terbuka di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan perekonomian terbuka. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan Indonesia dengan negara lain. Indonesia mengekspor hasil alam seperti kelapa sawit, kopi, teh, karet, dan batu bara ke berbagai negara di dunia. Selain ekspor, Indonesia juga mengimpor barang seperti elektronik, kendaraan, dan gandum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indonesia juga bekerja sama dengan negara-negara ASEAN dalam bidang perdagangan dan ekonomi untuk memperkuat hubungan internasional. Selain itu, banyak perusahaan asing yang menanamkan modal di Indonesia, seperti membangun pabrik dan membuka usaha baru. Investasi tersebut membantu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia aktif dalam kegiatan perekonomian terbuka. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari materi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi yang melakukan hubungan dengan negara lain melalui kegiatan perdagangan internasional seperti ekspor dan impor, serta kerjasama dengan investasi asing. Dalam sistem ini, suatu negara tidak hanya mengandalkan kegiatan ekonomi di dalam negeri, tetapi juga berinteraksi dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian terbuka memberikan banyak manfaat bagi suatu negara. Dengan adanya ekspor, negara dapat memperoleh devisa dan meningkatkan pendapatan nasional. Selain itu, masyarakat juga memiliki lebih banyak pilihan barang dan jasa karena adanya produk dari luar negeri. Masuknya investasi asing dan teknologi modern juga membantu meningkatkan kualitas produksi, membuka lapangan pekerjaan, dan mempercepat pembangunan ekonomi. Hubungan antara negara pun menjadi semakin baik karena adanya kerjasama dalam bidang ekonomi dan perdagangan internasional. Namun, di balik manfaat tersebut, perekonomian terbuka juga memiliki dampak negatif. Produk lokal dapat kalah bersaing dengan produk impor yang lebih murah atau lebih modern. Ketergantungan terhadap barang dari luar negeri juga dapat menjadi masalah jika terjadi gangguan perdagangan internasional. Selain itu, perubahan nilai tukar mata uang asing dapat mempengaruhi kondisi ekonomi dan harga barang di dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan ekonomi yang tepat agar perekonomian terbuka dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Negara mampu meningkatkan kualitas produk dalam negeri agar dapat bersaing di pasar internasional dan mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri. Dengan pengelolaan yang baik, perekonomian terbuka dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi suatu negara. Thanks for watching this my video and see you next video.